Perkenalkan, nama saya Rahma Kamalasari. Saya beserta rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi just in time dan backclass costing. Untuk anggota yang pertama yaitu ada Temi Pangerozi, yang kedua ada saya sendiri Rahma Kamalasari, yang ketiga ada Pika Nurdayanti, yang keempat ada Wirapanji Hidayatullah, lalu yang kelima ada Muhammad Habil Prayogi. Di sini kita akan menjelaskan tentang just in time dan backclass costing. Apa sih just in time dan backclass costing ini? Just in time dan backclass costing ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di presentasi ini kita akan membahas pengertian, penerapan, dan manfaatnya. Untuk pengertian just in time sendiri ini yaitu filosofi manajemen produksi yang berfokus pada produksi barang hanya ketika dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. JIT ini bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi persediaan, meminimalkan waktu henti, dan meningkatkan kualitas produk. Just in time dan backclass costing ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di presentasi ini kita akan membahas pengertian, penerapan, dan manfaatnya. Untuk pengertian just in time sendiri ini yaitu filosofi manajemen produksi yang berfokus pada produksi barang hanya ketika dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. JIT ini bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi persediaan, meminimalkan waktu henti, dan meningkatkan kualitas produk. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan just in time ini. Yang pertama yaitu ada aliran produk lancar. Untuk aliran produk lancar ini misalnya kita menghindari bottleneck dalam proses produksi atau menyusun layout pabrik yang efisien untuk mengurangi waktu dalam perpindahan barang. Lalu yang kedua ada pengurangan waktu setup mesin. Untuk pengurangan waktu setup mesin ini kita perlu menggunakan metode single minute exchange of die. Jadi untuk mempercepat penggantian alat. Bisa juga kita misalnya mengurangi downtime dengan mesin dengan perawatan preventif atau menstandarisasi produk setup agar lebih cepat dan efisien. Lalu yang ketiga ada pengurangan lead time dan pemasok. Di sini kita bisa menjalin hubungan dengan pemasok untuk memastikan bahan datang tepat waktu. Bisa juga menerapkan sistem pengiriman Kanban atau jadwal tetap untuk pemasok. Lalu yang keempat ada komponen zero defect atas bahan produk dalam proses dan produk jadi. Jadi kita bisa menggunakan total quality management untuk memastikan kualitas sejak awal. Nah, lalu di yang terakhir itu ada kontrol atas lantai produksi secara berkelanjutan. Kita bisa menggunakan visual management untuk memantau status produksinya. Cara mengurangi biaya dan waktu aktivitas pembelian dengan konsep JIT. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah pemasok untuk mengurangi waktu biaya negosiasi dengan pemasok. Yang kedua adalah melakukan kontrak jangka panjang agar aktivitas pengiriman bahan dapat disesuaikan dengan waktu dan jumlah yang ditentukan. Lalu yang ketiga ada memiliki pemasok langganan. Misalnya sampai bikin aktivitas pembelian kita ini bisa stabil dan berkesinambungan. Yang keempat itu ada mengurangi atau mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Yang kelima itu ada mengurangi biaya dan waktu untuk aktivitas pemeriksaan kualitas dengan cara memilih pemasok yang tepat. Cara mengurangi biaya dan waktu aktivitas produksi dengan konsep just in time. Yang pertama, mengurangi atau meniadakan produk dalam proses pada setiap hal batch atau tahapan pengelolaan produk. Yang kedua adalah mengurangi atau meniadakan waktu tunggu atau lead time dalam proses produksi.
Yang ketiga adalah usaha yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan untuk mengurangi biaya setup mesin pada setiap tahapan proses produksi. Yang keempat adalah menekankan pada pentingnya penyederhanaan dalam proses produksi sehingga produksi yang tidak bernilai tambah dapat dihilangkan. Contoh penerapan just in time pada beberapa industri. Yang pertama yaitu industri manufaktur. Yaitu misalnya pabrik mobil menggunakan just in time untuk mengurangi waktu tunggu dalam pemborosan material dengan memesan komponen hanya ketika dibutuhkan. Yang kedua itu perusahaan retail. Toko retail menerapkan just in time untuk meminimalkan persediaan dan memaksimalkan ruang toko dengan hanya memesan barang ketika diminta oleh pelanggan. Yang terakhir adalah industri F&B atau restoran. Restoran menggunakan just in time untuk memastikan kualitas bahan makanan yang segar dengan memesan bahan makanan hanya ketika dibutuhkan. Tujuan dari just in time sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu tunggu, pemborosan material, dan tenaga kerja yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas, menghilangkan kesalahan dan cacat produk dengan sistem pengawasan yang ketat. Tujuan yang terakhir yaitu mengurangi persediaan, yaitu meminimalkan biaya penyimpanan dan pemborosan karena produk hanya diproduksi sesuai permintaan. Yang berikutnya adalah pengertian backflash costing. Backflash costing adalah sistem akuntansi biaya yang menunda pencatatan biaya produksi sampai produk selesai dijual. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi proses akuntansi dalam backflash costing. Biaya produksi langsung dicatat sebagai biaya pokok penjualan ketika produk dijual. Karakteristik perusahaan yang dapat menggunakan sistem backflash costing. Yang pertama, perusahaan telah menerapkan sistem just-in-time atau JIT dengan cukup baik. Yang kedua, penyederhanaan terhadap akun persediaan bahan dan akun persediaan produk dalam proses dalam satu akun, yaitu akun persediaan bahan dan produk dalam proses atau raw and in process (RIP). Ketiga, akun persediaan tidak diperbaharui selama periode berjalan, tetapi besarnya saldo disesuaikan di akhir periode. Yang keempat, besarnya biaya produksi ditentukan setelah proses produksi selesai dilakukan. Yang kelima, biaya konversi dibebankan ke akun beban pokok penjualan. Kemudian yang terakhir, estimasi biaya bahan dan biaya konversi yang belum diproses sebagai saldo akhir yang ditentukan di akhir periode. Contoh penerapan backflash costing. Contoh yang pertama di industri manufaktur, pabrik manufaktur menggunakan backflash costing untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mencatat biaya produksi. Jika di dunia retail, setiap toko retail menerapkan backflash costing untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mencatat biaya pembelian dan penjualan barang. Kelebihan backflash costing yang pertama, efisiensi, yaitu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mencatat biaya produksi. Kemudian yang kedua, akurasi, meningkatkan akurasi data keuangan karena biaya produksi langsung dikaitkan dengan penjualan. Yang ketiga, kecepatan,
mempercepat proses pencatatan biaya dan pelaporan keuangan. Perbedaan JIT atau just in time dan backflash costing. Kalau JIT itu berfokus pada produksi tepat waktu dan meminimalkan persediaan, sedangkan kalau backflash costing fokusnya pada penundaan pencatatan biaya produksi sampai produk terjual. Tantangan dalam implementasi JIT dan backflash costing. Tantangan yang pertama yaitu ketidakpastian permintaan. Kedua, ketergantungan pada pemasok. Keterlambatan pengiriman dapat mengganggu proses produksi. Yang ketiga, keterampilan tenaga kerja. Membutuhkan tenaga kerja terampil untuk menjalankan sistem JIT dan backflash costing. Selanjutnya, saya akan mencontohkan soal dari sebuah materi yang akan saya sampaikan. Contoh soalnya itu yaitu perhitungan biaya Backflash Mescal Manufacturing Company memiliki sistem produksi JIT yang sudah mapan dengan rata-rata waktu siklus kurang dari 1 hari. Total waktu yang dibutuhkan dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi adalah kurang dari 3 hari. Perusahaan akan menggunakan barang jadi dan akun RIP. Terdapat akun terpisah berjudul perlengkapan untuk bahan baku tidak langsung. Perusahaan membebankan semua biaya konversi ke akun harga pokok penjualan di akhir setiap per bulan. Semua persediaan dihitung, komponen biaya konversi diestimasi, dan saldo akan akun persediaan disesuaikan. Biaya bahan baku difleksup dari RIP ke informasi persediaan barang jadi dan dari persediaan barang jadi ke harga pokok penjualan. Informasi berikut ini ikhtisar dari beberapa transaksi pilihan dan informasi lainnya untuk bulan Mei. Nah, yang pertama itu ada saldo awal dalam akun persediaan. RIP-nya itu $31.300 dan barang jadinya itu $280.000. Perlengkapannya $27.000. Saldo RIP tanggal 1 Mei terdiri atas biaya bahan baku sebesar $30.000 yang kebanyakan belum diproses, ditambah $1.300 estimasi biaya konversi yang dibebankan ke pekerjaan yang telah diproses sebagian. Saldo persediaan barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar $150.000 dan estimasi biaya konversi sebesar $130.000. Persediaan per tanggal berdasarkan hitungan fisik, yaitu yang pertama ada RIP-nya ya tentu $37.100 ini, dan barang jadi $294.000, perlengkapan $17.000. Saldo RIP tanggal 31 Mei terdiri dari biaya bahan baku sebesar $35.000 yang kebanyakan belum diproses, plus ditambah $2.100 estimasi biaya konversi yang dibebankan ke pekerjaan yang telah diproses sebagian. Saldo barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar $160.000 dan estimasi biaya konversi sebesar $134.000. Nah, yang A, bahan baku yang diterima dan dibeli secara kredit sebesar $620.000. Nah, yang B ini ada bahan baku tidak langsung yang digunakan sebesar $10.000. Yang C ada bahan beban gaji kotor sebesar $300.000. Dicatat akrualnya lalu dibayar. Yang ke D ini ada distribusi beban gaji adalah sebagai berikut. Tenaga kerja langsung sebesar $50.000, tenaga kerja tidak langsung sebesar $90.000, dan gaji bagian pemasaran $90.000, gaji bagian administrasi $70.000. Yang E ada biaya overhead pabrik. Yang penyusutannya ini sebesar $514.000, asuransinya sebesar $9.000, dan beban overhead pabrik lain-lain dibayar tunai itu sebesar $26.000. Dan selanjutnya ada dibeli secara kredit yaitu $7.000.
Yang G ini ada overhead pabrik yang diakumulasi di akun pengendali overhead pabrik dibebankan ke harga pokok penjualan. Yang H, ada komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di Black Spruce dari RIP. Yang I, ada komponen biaya bahan baku atas yang telah dijual di Black Spruce dari persediaan barang jadi. Nah, yang terakhir ini ada saldo akhir dalam akun persediaan ditetapkan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Nah, gimana sih cara buat jurnalnya berdasarkan informasi di atas? Nah, yang kedua ini gimana cara buat akun T yang lengkap untuk nge-RIP persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal. Yang pertama ada bahan baku. Keterangannya itu bahan baku, debitnya itu sebesar $620.000 berdasarkan informasi di atas. Yang utangnya itu sebesar $620.000 masuk ke dalam kredit. Yang B itu seperti overhead masuk ke dalam debit 10.000 dan persediaan masuk ke dalam kredit 10.000. Gaji masuk ke dalam debit 300.000 dan beban gajinya itu sama 300.000. Kasnya sebesar 300.000 masuk ke dalam kredit. Nah, yang D-nya ini ada harga pokok produksi yang dimana masuk ke dalam kategori debit 50.000 dan overhead pabriknya itu 90.000, gaji bak pemasaran itu 90.000 dan gaji bak admin 70.000. Nah, beban gajinya itu setelah yang dijelaskan di dalam informasi di atas yaitu 300.000. Yang selanjutnya ada overhead pabrik 523.000. Akumulasi penyusutan sebesar 514.000 masuk ke dalam kredit. Dan asuransinya sendiri termasuk dalam kredit sebesar 9.000. Di mana 9.000 ini didapatkan dari overhead pabrik dikurangi 514.000 sama dengan asuransi sebesar 9.000. Overhead sendiri ini 33.000 masuk ke dalam debit dan cashnya 26.000, utangnya 7.000, HPP-nya itu sebesar 656.000. Overhead pabrik dibebankan ini sebesar 656.000. Nah, barang jadinya itu sebesar 615.000 dan BDP-nya itu sebesar 615.000. Nah, yang terakhir ini ada HPP dan BDP ya. Barang jadinya ini termasuk Contoh soal 2, PT Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang menggunakan dua sistem biaya yang berbeda, yaitu yang pertama ada sistem biaya konvensional, yang kedua ada JIT. Sistem biaya konvensional membebankan BOP atau biaya operasi menggunakan pengarah biaya cost driver berbasis unit. Sistem JIT menggunakan pendekatan yang berfokus pada penelusuran biaya dan penentuan harga pokok, berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode, berikut disajikan data biaya produksi untuk bulan Desember 2020. Jadi di sini bahan bakunya itu konvensionalnya 800, JIT-nya 800, dan tenaga kerja langsungnya itu 70, JIT-nya 100. BOP variabel berbasis unit yaitu 90, JIT-nya 20. BOP variabel berbasis non unit dia 0 dan JIT-nya itu 30. Dan biaya over produksinya itu tetap langsung di 30 dan JIT-nya itu 30. Totalnya itu untuk konvensionalnya itu 900, kalau JIT-nya itu 980. Diminta yang pertama adalah hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Yang kedua, bila diketahui perusahaan berproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual Rp1.100, susunlah laporan untuk periode yang bersangkutan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut.
Biaya yang dapat dihindarkan, sistem biaya konvensional yaitu 800 tambah 70 tambah 90 tambah 30 sama dengan 990. Dan untuk sistem biaya JIT-nya yaitu 800 tambah 100 tambah 30 tambah 20 tambah 30 sama dengan 980. Jadi di sini sudah terlampirkan untuk laporan laba ruginya. Untuk penjualan untuk laporan laba ruginya, sistem konvensional itu 1.650.000. Untuk sistem JIT-nya itu 1.650.000. Dan laba kontribusinya itu dia di 210 dan 420.000. Jumlah biaya tertelusur yaitu untuk sistem konvensionalnya di 150.000, sistem JIT-nya di 240.000. Jadi laba langsung produk 60.000 dan sistem JIT-nya itu 180.000. Kesimpulannya yaitu JIT dan Black Flows Costing dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dan sarannya itu perusahaan perlu melakukan analisis cermat sebelum menerapkan kedua konsep ini. Terima kasih para viewer, hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.